Selamat bertemu kembali dengan saya, Budi Setiawan, dosen jurusan Bapenan dan Cukai PKN STAN. Kali ini saya akan membahas mengenai barang kena cukai. Seperti kita ketahui, barang kena cukai di Indonesia sampai dengan saat ini masih dalam 3 barang, yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Sedangkan filosofi barang kena cukai dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 95, junto Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, pada pasal 2 disebutkan bahwa karakteristik barang kena cukai ada 4 hal, yaitu terkait dengan A. Konsumsinya perlu dikendalikan, kemudian peredarannya perlu diawasi, makanya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, barang yang terkait dengan 4 karakteristik ini kena cukai atau disebut sebagai barang kena cukai. Nah, 3 jenis barang ini yang dianut Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara yang menganut sistem sangat terbatas atau extremely narrow. Jadi di dunia ada 3 sistem. Yang pertama adalah limited excise system atau extremely narrow system. Kemudian yang kedua adalah intermediate excise system. Yang ketiga extended excise system. Nah, limited excise system yang kita anut adalah mencakup barang kena cukai itu tidak sampai atau maksimal sampai 15 jenis barang, dan kita masih 3 barang kena cukai. Jadi kita masih pada barang-barang yang terkait dengan tradisional yang biasa dikenai cukai, yaitu produk tembakau, produk alkohol, juga sebenarnya terkait juga dengan bahan bakar kendaraan. Juga produk kendaraan itu sangat dianggap sebagai produk yang tradisional karena memang sudah nyata-nyata mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Kemudian sistem yang kedua, intermediate excise system, itu adalah yang menerapkan cukai untuk kira-kira 15 sampai 30 jenis barang. Ini ada banyak barang yang dianggap di atas barang yang tadi dianggap sangat mengganggu, yaitu ada tekstil, ada barang-barang farmasi, termasuk juga barang-barang transportasi publik dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang sistem yang ketiga ada di atas 30 jenis barang. Ini extended, jadi sudah mencakup barang yang sangat luas sekali. Ada radio, ada TV, ada plastik, ada barang-barang dari kayu dan lain-lain yang dikenai cukai. Nah, dengan melihat 3 sistem tadi, ada beberapa negara yang kita jadikan benchmark untuk mengenai cukai ke depannya. Karena apa? Indonesia mesti mengarah pada ekstensifikasi barang kena cukai. Walaupun mungkin nantinya ke depannya juga mengarah pada jasa kena cukai. Nah, untuk barang kena cukai, ini beberapa negara menganut sistem yang sudah mengenakan cukai pada banyak barang. Contohnya, Finlandia mengenakan barang pada margarin, butter, milk, soft drink, barang farmasi, karpet, dan lain-lain. Kemudian Prancis mengenakan cukai pada kopi, teh, gula, soft drink, kosmetik, parfum, dan lain-lain. Jerman juga cukup banyak yang dikenai cukai, itu kopi, teh, gula, es krim, soft drink, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian India juga sebagai negara yang seperti Indonesia juga, itu ada kopi, teh, gula, soft drink, tekstil, sabun, dan kosmetik, banyak sekali dikenakan cukai. Kemudian Malaysia, negara tetangga kita, itu mengenakan cukai pada sabun, kemudian gula, kemudian TV, kemudian playing cards, kartu bermain, kemudian semen, kemudian cat, kemudian hotel, restoran, dan lain-lain, termasuk jasa di sini ya. Kemudian Amerika Serikat mengenakan cukai pada gula, pada lemak, pada tol, kemudian pada telepon, dan lain-lain. Jepang juga cukup banyak yang dikenakan cukai, ada kopi, teh, kakao atau coklat, gula, soft drink, furniture, kemudian kosmetik, parfum, AC, TV, dan lain-lain, banyak sekali Jepang. Singapura demikian juga. Nah, ini yang menjadikan kita Indonesia mesti berkaca pada ke depan, mesti mengenakan cukai pada beberapa hal barang. Karena apa? Selain memang dampaknya pada lingkungan sudah kelihatan nyata, misalnya yang dalam jangka dekat sudah akan dikenakan juga adalah plastik.
dan ketika ada pandemi COVID maka belum dikenakan cukai. Tapi cukai plastik menurut saya memang perlu segera dikenakan untuk selain untuk penanggulangan dampak lingkungan, juga minimal ada penerimaan negara dari cukai selain dari 3 barang yang sudah ada sebelumnya. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan ke depan dan kita dorong untuk lebih banyak ekstensifikasi cukai ke depannya. Karena kalau hanya sedikit tentunya juga dampak lingkungan pada kesehatan juga akan makin buruk, karena Indonesia menghadapi Indonesia Emas 2045. Mestinya SDM-nya juga sehat, SDM-nya juga kuat, bisa tenaganya bagus, pikirannya juga bagus, juga terkait dengan peningkatan SDM ketika masa depan adalah di tangan pemuda. Ini yang mesti kita jadi pertimbangan ke depan agar cukai menjadi peran yang strategis untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sehat dan lebih kuat dalam membuat dan kontribusi pada pembangunan yang lebih maju. Demikian, terima kasih saya sampaikan ulasan terkait dengan barang dan cukai. Terima kasih.